Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami, yaitu bersama Cendra. Pusat oleh-oleh kasus sekarang. Di sini adalah sebuah platform atau e-commerce. Bisa dilihat di sebelah kiri, eh, di sebelah kiri layar Anda. Ini merupakan gambaran mengenai aplikasi kami yang nantinya akan kami lebih jelaskan secara lebih mendalam di slide berikutnya. Untuk lebih tahu lebih mendalam, mari kita lihat. Nah, di sini kita punya slogan yaitu Cendera Mata Make You Want More. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagi beberapa bagian yang akan saya presentasikan dan teman-teman saya presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih atau bagaimana sih Cendera Mata itu, terus visi dan misi, bagaimana visi dan misi dari Cendera Mata, selanjutnya struktur manajemen, siapa saja yang menjabat di Cendera Mata, terus juga ada servis, seperti apa servis yang dilakukan oleh Cendera Mata, dan juga ada strategi bisnis, bagaimana kita menstrategikan bisnis yang akan kita jalankan, serta ada aspek keuangan, kepemilikan dan perizinan, serta sosial media yang ada dari Cendera Mata. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang Cendera ini merupakan sebuah platform pusat oleh-oleh digital yang menampung seluruh jenis oleh-oleh dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Diambil dari kata kiasan yang mempunyai makna oleh-oleh atau buah tangan. Sistem operasional platform kami bekerja pada menghubungkan usaha mikro kerja menengah atau UMKM di bidang kuliner khas daerah serta pengrajin-pengrajin daerah untuk memperjualbelikan karya maupun makanan khas daerah di seluruh Indonesia melalui platform online kami, yaitu Cendera. Nah, merupakan latar belakang dibuatnya aplikasi Cendera. Dalam kehidupan sosial, banyak orang yang mengeluhkan kesulitan untuk mencari makanan khas daerah tertentu maupun barang-barang unik di masing-masing daerah. Namun terkendala karena tidak sedang berada di daerah tersebut maupun informasi yang masih minim sekali terkait oleh-oleh pada suatu daerah. Dengan adanya keresahan tersebut, maka dibuatlah platform Cendera sebagai solusi dari keresahan tersebut. Dengan Cendera Mata, kita tidak perlu susah payah mencari letak maupun posisi tempat oleh-oleh tersebut ataupun berada di daerah tersebut, karena kita bisa memesan dari mana saja dan kapan saja. Tinggal download aplikasi Cendera dan beberapa klik saja, maka pesanan Anda akan sampai di tujuan masing-masing. Nah, selanjutnya adapun visi misi dari Cendera, yaitu yang pertama visinya adalah menjadikan perusahaan oleh-oleh sebagai penggerak dan wadah yang unggul dalam melancarkan perekonomian di Indonesia, terutama UMKM di daerah-daerah. Adapun visi dari Cendera yaitu membentuk perusahaan yang jujur, aman, dan terpercaya. Di sisi lain, melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak di daerah-daerah, terutama pada UMKM dan pusat oleh-oleh di daerah masing-masing. Dan juga mengedepankan kemajuan teknologi untuk memudahkan transaksi. Dan selanjutnya kita juga menyajikan produk-produk yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau untuk para pembeli. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur manajemen. Untuk struktur manajemen Cendera apa saja, yaitu akan saya jelaskan sebagai berikut. Struktur organisasi sendiri yaitu unsur terpenting dalam mendirikan suatu perusahaan. Struktur organisasi adalah sebuah hierarki atau susunan tingkatan yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun sebuah perusahaan tersebut, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada dalam lingkup perusahaan memiliki posisi serta fungsinya masing-masing. Seperti kami, di sini ada saya, Nyoman Premananda, sebagai Chief Executive Officer, dan ada rekan saya yaitu Rizky Ibnu sebagai Chief Technical Officer, dan ada Ishak Tuarlela sebagai Chief Operational Officer, dan ada yang lain yaitu Muhammad Nasiruddin Afaluki sebagai Chief Marketing Officer.
Selanjutnya adalah service. Untuk service pada platform kami itu terdapat dua jenis service. Yang pertama adalah transaksi. Jadi untuk aplikasi kami menggunakan dua jenis transaksi. Yang pertama adalah langsung, di mana proses transaksi tersebut dilakukan secara langsung, baik melalui gerai ataupun market terdekat. Yang kedua adalah transaksi secara tidak langsung atau non tunai, dapat berupa pembayaran melalui dompet digital ataupun e-wallet lainnya. Yang kedua adalah keunggulan. Nah, pada keunggulan ini terdapat 4 aspek. Yang pertama, tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra secara tidak langsung atau non tunai. Yang kedua adalah mudah dan juga praktis dalam pengaplikasiannya. Yang ketiga, terpercaya dan aman. Dan yang terakhir adalah dapat mengembangkan perekonomian daerah, seperti para penjual UMKM maupun oleh-oleh yang terdampak pandemi saat ini dapat memperjualbelikan melalui platform kami secara online. Selanjutnya untuk strategi bisnis kami meliputi 5 bagian, yaitu yang pertama strategi marketing, strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi entertain. Di sini yang pertama yaitu strategi marketing. Strategi marketing itu sendiri merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk ataupun jasa kepada masyarakat. Nah, di sini upaya-upaya yang kami lakukan terhadap produk kami yaitu yang pertama pembuatan akun sosial media yang sering digunakan oleh kalangan umum seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain guna memaksimalkan promosi produk yang kami jual. Yang kedua yaitu membuat website dan aplikasi yang menarik dengan fitur interface yang menarik dan mempermudah konsumen berbelanja di dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat fitur-fitur belanja yang menarik seperti voucher belanja, cashback, dan event-event lainnya. Selanjutnya, strategi produk. Dikarenakan produk kami berupa oleh-oleh, maka kami mempunyai standar kriteria tertentu dalam mengunggah gambar-gambar dari produsen agar memiliki daya tarik tersendiri untuk para konsumen. Selain itu, kami juga mempunyai standar yang tinggi dalam mengelola kualitas produk dengan mencantumkan informasi yang akan ditawarkan. Strategi harga. Untuk strategi harganya, yaitu dengan kami mencari supplier langsung dari sumbernya, sehingga harga yang ditawarkan ke para konsumen akan lebih murah dan terjangkau. Selanjutnya, strategi promosi. Dengan melakukan promosi melalui sosmed seperti story Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, dan lain-lain. Kemudian endorsement oleh influencer. Selain itu, bentuk promosi lain yaitu melalui informasi antar orang lain atau contohnya share story. Selanjutnya, untuk strategi entertain, yaitu dengan melakukan strategi bisnis melalui promosi dari influencer, selebgram, artis, atau sesi iklan pada saat acara reality show, sehingga dapat menaikkan bisnis branding dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kami berencana menggait beberapa stasiun TV untuk bisnis branding yang lebih kompleks. Dengan penerapan strategi bisnis melalui dunia entertain, diharapkan dapat lebih dikenal masyarakat, baik negara sendiri maupun mancanegara. Nah, ini untuk aspek keuangan, saya akan menjelaskan. Yang pertama untuk modal terdiri dari 3, yaitu pembuatan website 4 juta dan pembuatan aplikasi 5 juta, kemudian untuk biaya iklan 1 juta. Maka total modal kita yaitu 10 juta. Kemudian untuk pengeluaran, yang pertama yaitu modal 10 juta, kemudian biaya operasional 3 juta. Setelah itu biaya lainnya yaitu 2 juta, sehingga total pengeluaran kita yaitu
15 juta rupiah. Nah, ini untuk pendapatan total cash yaitu 4 juta rupiah. Kemudian untuk total pendapatan kita sendiri yaitu 5 juta. Kemudian untuk potongan biaya transaksi 10 juta, paket daerah yaitu 5 juta. Kemudian untuk paket Nusantara 7 juta rupiah. Kemudian untuk kerjasama dengan e-wallet 5 juta rupiah. Sehingga untuk total pendapatan Cendra sendiri yaitu 27 juta. Next. Nah, ini untuk laba yang terdiri dari laba kotor dan laba bersih. Pertama, laba kotor sendiri didapat dari total pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, sehingga yang didapat yaitu 12 juta per bulan. Kemudian untuk laba bersih sendiri didapat dari laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, sehingga untuk laba bersih sendiri dalam 1 bulan Cendra menghasilkan 10 juta rupiah. Nah, ini untuk kepemilikan dan perizinan. Yang pertama itu kepemilikan. Bentuk dari kepemilikan usaha ini adalah bisnis kelompok, karena modal untuk menjalankan usaha ini masih tergolong usaha kecil, karena fokus utama penjualan dilakukan secara online atau sosial media. Kemudian untuk produk yang dihasilkan juga atau produk yang dijual merupakan produk UMKM yang ada yang menjual oleh-oleh dari masing-masing daerah di Nusantara. Sedangkan untuk proses pengiriman dapat menggunakan jasa kurir JNT, Si Cepat, dan jasa kurir lainnya, sehingga tidak membutuhkan kurir pengiriman barang. Next. Kemudian ini untuk perizinannya. Selain dari segi bisnisnya, Cendra juga meninjau dari segi kepuasan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pada pasal 8 ayat 2 UU PK, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil tes pasar yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami telah melakukan tes pasar ke teman-teman sekitar asrama kami dan juga kerabat-kerabat dekat kami, di mana responnya cukup baik dan sesuai ekspektasi, di mana ada beberapa yang langsung menghubungi dan tertarik terhadap produk yang kami jual kepada mereka. Nah, selanjutnya ini produk-produk yang sudah berhasil kami jual atau kami pasarkan kepada konsumen-konsumen kami, diantaranya yaitu berupa makanan dan juga sandang. Ini baru langkah awal kami dalam menjalankan bisnis kami ini. Untuk kedepannya kami berencana untuk lebih meluaskan lagi produk kami dan lebih mengenalkan lagi produk kami ke masyarakat sekitar. Ya, selanjutnya ini merupakan sosial media kami. Kami bergerak di berbagai sosial media seperti Instagram, Line, email, Facebook, dan kita juga punya website. Mungkin apabila yang ingin mengetahui lebih dalam bisa langsung melihat ke sosial media kami. Dan mungkin itu yang terakhir bisa kami sampaikan dari Cendra oleh Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.